Puji Tuhan. Ini kita beri nama ibadah syukur. Padahal harusnya tiap ibadah itu ibadah syukur. Harusnya tiap ibadah itu ibadah syukur. Sampai hari ini atau ada di sini yang hatinya beda sekarang. Apa di sini ada yang berpikir bahwa Tuhan tidak lagi yang terbaik? Apa ada yang berpikir Tuhan tidak lagi yang terbaik? Nah, kalau semua setuju Tuhan adalah yang terbaik, maka apa yang dia lakukan dalam hidup ini, apapun itu, harusnya menyebabkan syukur itu lahir untuk dia. Kenapa? Dia yang terbaik. Jangan bilang, oh ini cuaca buruk, ini bencana. Seperti saudara ya, keluarga besar kami ya, kehilangan, ya mau bilang kehilangan saudara, selama ini kan yang saya ajar kepada saudara ya, sebenarnya kita tidak hilang sesuatu. Harusnya berpikirnya begitu. Tidak hilang sesuatu. Bukankah Yesus kita tidak pernah lihat? Hanya karena dia tidak kita lihat, bukan berarti kita kehilangan Yesus kan? Waktu saudara kita itu kita sudah tidak lihat lagi ya. Itu menantu saya saudara ya, dipanggil Tuhan tanggal 7. Sekian waktu dia ada di sini, saya masih ingat sekali karena tempat duduknya di sebelah situ. Ya, saya masih sangat ingat ya, kalau anak ini ya, kadangkala sementara puji-pujian dia menangis dan tangisannya dia, cara dia menangis saya lihat beda dengan yang lain, karena dia menangis sangat menangis gitu ya. Entah puji-pujian, kadangkala sementara khotbah ya, apalagi waktu kita berdoa setelah firman Tuhan ya. Ada beberapa keadaan yang ternyata saya tidak pernah tahu, karena Lana ya saudara itu suami dari anak yang tertua. Di antara mereka bertiga ya, itu yang tertua, yang paling pokoknya ya. Nah itu suaminya itu, Ferry Ilyas Wanggai namanya. Dari namanya ya, mungkin cerita sedikit karena ini kan sekaligus kita mensyukuri perbuatan Tuhan lewat anak ini. Usianya waktu dipanggil Tuhan belum genap tuh. Berarti baru mendekati 42. Oh ya, sorry. Ya. Saudara, dia dipanggil Tuhan bulan Februari ini bulan ulang tahunnya. Ya. Tanggal 24 nanti dia ulang tahun. Ya. Yang ke-43. Kalau mungkin ada fotonya deh, ini yang lain kan tidak kenal. Ya, kalau ada fotonya supaya saudara tahu, oh itu orangnya. Saudara, jadi tadi sepanjang jalan tadi, tahu kan ada perlu. Tadi di jalan saudara, saya kok dibawa kepada pikiran tentang perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup manusia. Kita tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi. Jangankan tahun depan. 1 menit setelah ini tidak ada yang tahu.
1 menit setelah ini apakah saya masih berdiri atau saya kemudian sudah jatuh dan pulang kepada Tuhan. Kan tidak ada yang tahu. Toh. Entah dari mana saudara, mau bilang kebetulan kan tidak ada yang kebetulan. Tiba-tiba ada yang posting masuk di tempat saya saudara. Ya, saya lihat ada orang posting tentang beberapa hamba Tuhan yang berakhir di mimbar. Yang jatuh sementara khotbah. Nah itu dia. Ya. Yang jatuh sementara khotbah yang apa? Yang jatuh waktu menyanyi, ya. Sementara melakukan pelayanan. Itu rata-rata belum tua. Gitu. Toh, lah kalau bilang soal siapa yang paling tua, bukankah anak ini masih muda? Oh, dibanding saya, ibunya. Oh, nah, dibanding mamanya, 70 sekian. Oh, itu ini anak gembala, saudara. Anak gembala GPPS di ND Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi mereka memang ada di sana. Lalu peristiwa itu terjadi. Oh, 1 tahun sekian, ya. Mereka ada di sana setelah kira-kira mungkin hampir 3 tahun di sini. Ya, jadi waktu mau pulang, mereka mau pulang, oke sudah pulanglah. Toh, pulanglah. Dan ternyata dia berakhir di sana, saudara. Ya, itu yang terjadi ya. Ada beberapa hal yang ternyata saya baru tahu karena Lana baru bilang, Mama, ini yang terjadi loh ya. Waktu ada di Rembokan ini yang terjadi. Tuh. Ferry beberapa kali buat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya yang dia belum pernah buat seumur hidupnya. Tuh, ini anak pendeta yang kemudian sekolah teologi. Ya, dia ketemu anak saya juga di sekolah teologi sana di Surabaya. Ya, jadi mereka berdua ketemu di sana. Ya, sama-sama di sekolah teologi. Saudara, maksudnya kita tidak pernah tahu ini apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Ya, saya berpikir saudara, ini anak pendeta yang memang saudara perjalanan hidupnya supaya saudara tahu. Tidak semua orang yang tinggal di dalam gereja, ya, kalau maksudnya begini, tidak semua orang yang tinggal di dalam gereja, oh dia pasti sudah bertobat, anak pendeta. Tuhan membawa mengantar anak ini untuk akhirnya bertobat. Iya, saya tidak ragu untuk mengatakannya. Jadi jangan pikir ya, oh ini kan anak pastori, pasti baik-baik saja. Siapa bilang? Jangankan anak pastori, pendeta saja bisa buat sekian banyak skandal yang kemudian terkuak. Yang menyebabkan gereja-gereja pemimpin-pemimpin gereja besar, ya, orang bilang mega church, ada yang terpaksa mengundurkan diri, toh, karena dosanya diberitahu. Ada yang dengan sadar mengumumkan pengunduran dirinya. Toh. Ada yang tidak pernah sadar. Dosanya sudah begitu dibeberkan dan dia kayaknya tidak mau tahu. Ini yang terjadi. Tuh. Jadi kalau cuma Ferry anak nakal, ya saya dengar cerita semuanya, aduh ya anak itu saudara terkenal, ya di ND sana anak ini terkenal, ya itulah anak cerita mama, ya aduh ya. Jadi pas Ferry meninggal ini mereka di pastori mulai bercerita. Siapa Ferry dan oh Tuhan, itu ya itu dia masa lalu. Oh. Saudara, jadi papanya kan bapak gembala. Oh. Ini papanya selalu pukul dia saudara dan dengan waduh ini hantaman yang luar biasa. Lana bilang mama ya, karena setiap kali ada saja yang lapor, Pak Pendeta ya, Ferry. Bayangkan saudara, Ferry itu bukan anak yang
Maksudnya penggembalaan kecil yang tidak ada uang begitu. Orang tuanya enggak, ya. Ini akibat pergaulan. Ya. Dia ini kok saya kok mesti bicara begini ya. Jangan sampai keluarga di ND tersinggung ya. Ini kesaksian. Ini kesaksian karena saya melihat perubahan besar terjadi dalam hidup Ferry. Benar-benar saya juga tidak siap untuk bicara seperti ini. Oh. Tapi kalau ini memang mesti terjadi, dengar saudara. Oh. Anak ini terkenal maling di ND. Bayangkan, bukan karena dia tidak punya uang. Dan dia cerita di sini ada beberapa yang dia cerita di sini. Aduh, mama waktu itu kita maling helm misalnya. Ya, jadi ada yang parkir misalnya di pertokoan atau apa. Ya dia dan teman-temannya bawa karung saudara. Semua helm yang ada ya bayangkan saudara, semua yang parkir, semua helmnya diambil. Entah itu buat apa coba menurut saudara. Nah ini kan kenakalan namanya. Itu yang terjadi dan sekali lagi saudara. Rupanya Bapak Gembala ini ya. Papinya itu saudara. Pukul dia tuh, merotani dia luar biasa. Dan ternyata tidak bisa mengubah anak ini. Dia kemudian jadi salah satu anggota grup band ya. Mereka manggung sampai di Jogja. Jadi anak ini kalau bilang anak Jogja, dia anak Jogja. Ya. Karena sekian tahun dia ada di Jogja. Dan semua kenakalan dia buat. Termasuk semua narkoba dan semuanya. Dan kok bisa ketemu anak saya? Ini ada apa? Kalau menurut saudara apa? Ini bencana, musibah, atau berkat Tuhan? Ini mungkin maksud Tuhan. Mengapa kita mesti mulai dari sini? Jadi ini tidak hanya sekadar mengenang Ferry. Ya. Tapi melihat kemurahan Tuhan. Dan cara Tuhan menuntun seseorang untuk datang kepadanya. Sekian waktu jadi pemain musik di gereja. Tapi dia tidak bertobat. Pasang talinya. Supaya Anda tahu. Mengapa saya begitu keras? Iya, saya sangat keras. Tidak hanya keras kepada saudara. Ya, keras kepada anak-anak saya. Kenapa? Saya keras kepada diri sendiri. Ya. Untuk banyak hal pokoknya. Apa saja yang Tuhan ingatkan, saya keras di situ pokoknya. Saya udah peduli saudara. Ya. Nanti dampaknya seperti apa? Sudahlah. Ini kan Tuhan. Bayangkan saudara, kita tidak pernah tahu hari terakhir kita kapan. Bayangkan kalau seandainya saya tahan. Oh ini jangan dibicarakan sekarang. Nanti si ini tersinggung, si itu tersinggung. Nanti tidak mau datang lagi nanti. Loh bagaimana sih? Bayangkan kalau saya mati malam ini. Toh, belum selesai ibadah saya sudah mati. Ya. Tidakkah saya akan masuk dalam kelompok hamba yang tidak mengerjakan tugas? Iya. Ini hukum pasti. Iya kan? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Tugas yang ditugaskan kepadanya. Loh, tidak semua tugas gereja ya yang disebut pelayanan adalah tugasmu. Sungguhkah Tuhan memerintahkanmu untuk melakukan tugas itu? Atau itu sekedar proyek gereja? Sekarang saudara, kegiatan gereja ini dengan sedih hati saya mesti bilang. Berapa banyak program gereja yang sebenarnya bukan program kerajaan Allah. Ngeri itu. Nah ini sebentar lagi nih Paskah. Ya kan? Nanti lombanya apa? Cari telur. Cari jiwa.
bukan cari telur. Ya, drama. Itu program. Tuh. Orang sini lari leper, lari karong. Ini cerita gila dari mana? Tapi ini yang terjadi. Ini program Paskah. Hah? Ya pasti orang-orang akan bilang gereja situ tidak ada kegiatan mereka. Apa tidak ada kegiatan? Lalu kamu punya penuh dengan kegiatan. Kegiatan yang siapa suruh? Sungguhkah itu kegiatan kerajaan Allah? Lomba menyanyi. Sana nyanyi dengan segenap hati untuk Tuhan. Begitu lomba menyanyi. Tidak usah dilombakan. Lomba pimpin pujian. Lomba khotbah. Lomba apa? Sungguhkah kau sudah melakukan yang Tuhan suruh? Itu saudara. Sekali lagi saudara. Saya tidak bicara dan menuding saudara saja. Tuh. Saya begitu keras kepada anak-anak saya di pastori. Tuh. Pokoknya jangan sampai kita keluar kamar aja. Tuh. Masih lebih baik kalau kita di kamar. Tuh. Ya, kalau iso keluar kamar sudah ada ngoni punya. Iya saudara, bukan apa-apa. Karena saya selalu bilang, loh mama itu tidak selalu hidup. Ya kan? Bukankah orang semua tak tambah tua? Ya? Masa cuma ngoni yang tak tambah umur? Ya? Tahun ini saya 60. Tuh, nah, coba 60. Kalau 42 boleh mati, apalagi 60. Mana sih? Harusnya kan begitu cara pikirnya. Kalau 42 boleh mati, apalagi 60. Kalau 60 boleh mati, apalagi 70 reen. Bakwa. Nah, ada yang lebih pasti dari kematian. Jangan pikir saudara perencana mau pi Manado, pi Jakarta, pi Singapura itu lebih pasti daripada rencana keputusan Tuhan kau mati hari ini. Ada yang saya lihat baru entah 2 hari lalu kalau tidak salah, saya tiba-tiba lihat itu bukan teman saya, ya, teman dari teman saya. Tapi karena dia posting di FB kan saya lihat, oh masih muda, masih muda, ya, ibu-ibu muda cantik, terus saya lihat, oh ternyata dia 2 hari sebelumnya orang bilang selamat ulang tahun Bu, selamat ulang tahun, ya, selamat ulang tahun. Lalu sebelahnya di bawahnya orang tulis selamat jalan ke rumah Bapak. Hah? Selamat ulang tahun lalu selamat jalan ke rumah Bapak. Gimana toh? Apa yang paling pasti? Apa? Mati yang paling pasti. Wah, puji Tuhan saudara tuh. Saudara ternyata ini pakai baju putih hitam semua ya. Harusnya tadi kita pakai baju putih hitam barunya tidak jadi. Tadi padahal so ambil baju putih tadi waktu saya lihat saudara semua yang putih hitam, harusnya tuh orang kok seragam malam ini. Tuh, so pakai putih hitam saudara tuh. Tuh tadi sebenarnya ada pikiran mau pakai merah muda tuh, karena ini kata hari Valentine. Orang bilang, ini kan syukuran ada kasih yang meninggal. Kok apa reen? Ya. Ferry itu menantu saya. Ya. Dulu dia tahu waktu papa mertuanya meninggal, ya, pemakaman kami semua dengan jemaat menggunakan baju pink. Ya saudara bisa lihat foto-foto. Pakai baju pink dan kayaknya orang-orang marah waktu itu. Kenapa orang pakai baju merah muda? Apa? Siapa tuh lebih susah? Siapa tuh kalau mau bilang berduka? Memangnya ngoni yang pakai baju hitam yang berduka? Hah? Yang pakai baju merah muda lebih berduka daripada yang pakai baju hitam. Tuh orang yang jaga, tuh orang yang menangis sampai pas DP waktu so habis tuh air mata. Iya saudara.
Dan itu Ferry sangat tahu. Jadi beliau juga waktu itu menggunakan baju kemeja merah muda. Oh. Sebenarnya waktu itu orang malah rencana mau pakai baju merah. Oh. Cuma karena so terlanjur heboh kalau merah itu PDI. Jadi ya udah daripada tuh Demokrat tersinggung, lebih baik pakai baju merah muda. Nggak ada partai merah muda. Tuh, partai Valentine. Oh, lihat sana, saudara. Dia yang baju merah muda waktu itu. Ya, itu pas anak-anak Papa meninggal. Oh, orang itu, sudah lihat itu di depan peti jenazah ya, kami dengan baju merah muda. Oh, kalau saudara lihat nanti ada video-videonya ya. Itu anak-anak pulang dari pemakaman di sini menyanyi ini mereka dengan baju merah muda dan dengan lagu sukacita. Ya, padahal orang hari-hari menangis. Iya saudara. Setelah berakhir ya acara pemakaman semua so pulang rumah, kita mulai menangis hari-hari. Lain kali kita sadar, oh Tuhan so jam 4 kita ada bingung, ada lihat tuh video ulang, putar satu-satu. Putar satu-satu ya. Karena saudara itu beberapa hari menjelang dia dipanggil Tuhan, di kamar tuh orang pasang tripod ya untuk merekam semua kejadian di kamar sepanjang hari. Ya. Jadi banyak sekali video. Ya, sampai dia mengembuskan nafas terakhir ada videonya. Ya, dia dipanggil pulang oleh Tuhan itu subuh jam 3 kurang 10. Jam 2 lebih 50 subuh. Tuh. Kong torang tasono nyanda itu. Jadi saudara, saya bingung waktu ada orang datang pakai baju hitam, baju putih, kalau orang ganuk lihat orang pakai meja merah muda. Kayak bangun yang jaga pada dia. Oh, orang udah pakai baju merah muda justru itu untuk menghormati dia. Kenapa? Saya tahu sekali saudara, dia laki-laki tapi paling suka warna merah muda. Cuma karena dia laki-laki kan tabu pakai baju merah muda kalau laki-laki. Jadi dia cuma suka kalau lihat orang pakai baju merah muda. Oh. Jadi ya sudah, pas dia meninggal biarkan kami menggunakan warna kesayangannya, pink. Dan umumkan pejemaat. Jadi napa don turung saudara masuk di sini, sementara ini para pelayat duka, so duduk orang bingung ada lihat. Jemaat, kayak menguni pakai baju bunga-bunga. Tuh lainnya ada baju merah muda polos, ada juga kembang-kembang bajunya. Orang bingung, hah nguni pakai baju kembang-kembang apa? Yang urus pada dia orang, bukan ngoni. Ya. Jadi kalau saudara pakai baju putih, puji Tuhan ya. Saudara katu pasti maksudnya mau menghormati hari ini. Mau berbela sungkawa padahal harusnya saudara turut berbahagia. Iya saudara. Tuh, coba satu ayat dulu. Matius 5 ayat 6. Coba deh, ini sini yang menyala. Coba, baca kuat-kuat ya. Bila perlu nanti saudara bahas status. Oh masih loading. Kok bisa loading sekarang? Udah? 5 ayat 6. Betul ayat 6 ya? Tuh. Oke. Mari orang baca. Ini khotbah Yesus. Ucapan bahagia. Udah? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Siapa yang berbahagia? Kasihan, bukan yang ngeri jadi. Yang berbahagia yang berduka. Siapa dah bilang? Yesus dah bilang. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang terbaik. Perkataannya terbaik. Perkataannya apa? Yang berbahagia yang mana?
yang berduka. Oh Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Oh, maka bukan keluarga yang berduka, keluarga yang berbahagia, keluarga yang bersuka cita. Oh, maka saudara kalau mau pegang tangan nanti bilang apa? Turut berbahagia. Jangan salah bilang. Turut berbahagia, bukan turut berduka cita. Turut berbahagia, jangan mangiri ya. Bagaimana pendeta? Iyo, jangan mangiri itu orang berbahagia kok. Kenapa kami berbahagia? Kami setuju dengan pernyataan Yesus Tuhan kami. Nah kalau Yesus itu adalah Tuhan kita semua, harusnya orang semua sepakat. Semua orang bilang berduka cita, enggak apa-apa itu ngoni. Kalau orang itu bahagia. Kenapa? Terbebas dari dunia ini. Terbebas. Coba satu lagi. Wahyu 14. Oh, bagus. Oh, ayat 13. Udah? Mari baca lagi kuat-kuat. 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang berpesta. Orang-orang yang mati. Berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang mati. Perhatikan, siapa yang berbahagia? Yang mati di dalam Tuhan. Bukan mati dalam gereja ya. Mati dalam Tuhan. Tadi saya sudah buktikan kepada saudara. Yang tinggal di gereja tidak otomatis ada di dalam Tuhan. Boleh di dalam gereja. Tapi belum tentu di dalam Tuhan. Hati-hati saudara. Sekarang saudara di dalam gereja. Sungguhkah kau di dalam Tuhan? Perhatikan firman Tuhan. Sehingga saudara tahu. Kita ini dalam Tuhan atau dalam gereja? Oh, orang itu ternyata kan di dalam gereja kan. Yang tidak selalu kan di dalam Tuhan. Orang biar di luar gereja, orang di dalam Tuhan. Loh, sedang di dalam gereja belum tentu di dalam Tuhan, apalagi angkot di luar gereja. Pikir kok. Sedang di dalam gereja belum tentu di dalam Tuhan. Apalagi itu orang ini mau gereja. Betul atau betul. Betul sekali. Apa? Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Lalu bayangkan Roh Kudus mesti bilang apa? Sungguh. Kalau kita yang bilang sungguh, saudara boleh curiga. Kagaknya Anda. Tapi kalau Alkitab yang bilang, Roh Kudus yang bilang sungguh. Sungguh kata Roh. Kenapa? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang yang tidak selamat karena perbuatan baik pendeta. Berapa ratus ayat yang saudara mesti robek di Alkitab? Dengan pernyataanmu itu. Orang tidak selamat karena perbuatan baik. Orang selamat karena anugerah Tuhan. Dia datang mati disalib untuk kita. Kong nyanda usah berbuat baik. Dari orang nyanda selamat karena perbuatan baik. Jadi orang berbuat jahat jo. Begitu. Bayangkan ini pemahaman masa kini. Orang kan selamat karena Tuhan. Selamat karena Yesus. Jadi tidak usah berbuat baik. Karena orang tidak selamat karena perbuatan baik. Justru kalau kau sungguh diselamatkan karena karya penebusan Yesus Kristus. Yesus ada di dalammu, kau ada di dalam Yesus. Maka seperti Yesus memperhatikan yang lain, kau harus memperhatikan yang lain. Bukan berarti, orang yang tidak selamat dengan perbuatan baik. Jadi orang ngoni bakase doi pak orang miskin yang apa? Ngoni kayak apa? Mau selamat karena itu? Salah berpikir seperti itu.
Memang dengan memperhatikan yang miskin misalnya, ya. Oh, supaya kurang-kurangi orang pedosa. Itu salah pengertian itu. Tapi harusnya waktu Yesus hidup di dalammu, firman Allah hidup di dalammu, loh, dia itu kasih. Jangankan yang baik-baik pada orang. Sedangkan yang menganiayamu, kamu harus berkati. Yang bilang Yesus. Kok bagaimana itu orang meminta di luar kok mau kasih? Orang yang tidak selamat karena perbuatan. Saya benar-benar. Sana. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mengapa Yesus mesti cerita tentang Lazarus dan orang kaya? Yesus perumpamaan, saudara. Tidak ada yang lebih tepat dari itu. Yesus yang bercerita, ada orang kaya dan ada Lazarus yang miskin. Badannya penuh dengan luka-luka, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Orang kaya tiap hari berpesta. Dia lupa tuh orang di muka rumah, di muka pintu. Tuh. Hati-hati, oh, orang yang selamat yang perbuatan baik. Jadi kita tidak tergerak. Yang tidak tergerak artinya Yesus tidak hidup di dalammu. Yang tidak tergerak. Harusnya kalau kasih Allah diam di dalammu, yang tidak usah tunggu gerakan. Saudara pilih aja itu orang, harusnya apalagi ada. 2 super mie, berbagi satu orang satu. Hah? Tak kira nanti kalau satu karton baru berbagi pendeta. Tuh, kong foto dulu. Foto. Kenapa orang ada memberi pada tetangga? Ya, pegang. Foto. Nah, ini itu makam puji. Tuh, ini itu pemberian orang munafik. Tuh, ini gereja kecil. Cuma DP pendeta juga pada besar. Ini gereja kecil, pelayanan kecil, ya. Tapi bukan berarti orang tidak pernah memperhatikan yang lain. Orangnya tidak pernah bilang, dan tidak pernah foto. Waktu kami bagi, apa? Orang pernah kasih di situ ada apa kotek? Ada kartu nama atau apa begitu dari pendeta Ronan? Tidak ada, tidak ada. Itu contoh ya. Jadi sekali lagi, ya nggak usah pakai cerita. Oh, ngana ini pendeta kecil, oh orang kecil, loh. Oh. Selama kamu masih bernafas, Tuhan percayakan. Ya nggak usah 2 karung beras. Kalau boleh aku berbagi 1 orang 1 liter, kaya pereen. Nanti bikin bubur loh. Gimana? Mesti tunggu doi 100.000 dulu baru saudara boleh berbagi. Ini boleh kasih 10.000. Tapi doi cuma ini berbagi loh. Ini waktu sungguh Yesus hidup di dalammu. Jangan tunggu saudara jadi kaya dulu baru bisa memberi. Ya, saya juga tidak tahu kok bisa bicara seperti ini. Dan ini salah satu yang Ferry punya. Dia kan nakal tuh. Tapi dia nih boleh lihat orang susah. Itu tuh Ferry. Karena dia pergi lebih dulu ini saya cerita ke saudara. Ya. Waktu dia ada di Surabaya, Lana cerita dulu mama. Ya, orang antri, ya, lalu ada ibu dengan anaknya menangis terus kata. Oh rupanya anaknya sakit puru, kong DP mama itu ibu mau beli minyak kayu putih. Dan karena dorang waktu itu dekat sekali dengan ada toko, ya, Lana bilang, tak kira Ferry mau pergi mana mama? Dia kotek mau beli minyak kayu putih. Kong kasih pak itu ibu itu. Ini kan di Surabaya saudara.
waktu kasih Pak itu ibu. Kok tiba-tiba ibu itu bilang begini, orang Kristen ya? Iya Bu, iya biasa loh. Saya selalu kalau dikasih tuh pasti orang Kristen. Jangan sampai saudara mikir, orang Kristen konjudo. Di Surabaya terkenal orang Kristen Pambae. Yang sampai disulut ke orang Kristen konjudo. Kendu. Orang Rembokan bilang kendu. Begitu saudara. Ini luar biasa pokoknya Tuhan kalau dia mau menyatakan sesuatu luar biasa. Dia kan terbaik. Ya. Tidak pernah ada yang salah, tidak pernah ada yang keliru dalam perkataannya, di hatinya. Saudara ya. Jadi sekali lagi itu salah satu tadi tuh beli minyak kayu putih. Dan saya ingat saudara, waktu di sini itu berulang kali. Itu saya tahu. Saya tahu. Jadi dia yang tidak perlu tunggu 4 orang. Kayak kita lihat, dia sobat transfer. Dia tahu itu orang sana perlu. Dia transfer. Ini cerita sungguhan saudara. Itu salah satu yang dia punya. Yang anak ini punya. Ya. Dan saya maksudnya waduh ini lain ini. Ya. Memang untuk hal yang lain tadi dia kerasa tuh. Oh. Tapi untuk itu memperhatikan yang miskin, yang susah saya lihat ini orang beda. Hati-hati saudara waktu saudara berpikir saudara ini hebat di dalam Tuhan. Ya. Tapi ternyata kau menutup hati untuk orang lemah yang ada di sekitarmu. Ingatkan dirimu baik-baik. Ini peringatan. Berarti Yesus tidak sungguh hidup di dalammu. Kalau Yesus sungguh hidup di dalammu, maka kasihnya itu akan melimpah, menguasai cara hidupmu. Iya saudara. Oh. Bukan cuma itu tentu ya, bukan cuma memberi kasih yang lain begini begitu. Oh. Tapi apa? Cara hidupmu. Oh. Waktu saudara lihat orang salah, saudara tidak ragu-ragu. Kalau boleh kasih tahu, kasih ingat Kang. Dapat liang anak rupa sonya tidak pernah ibadah Kang. Jangan tahan saudara. Waktu ada itu Tuhan taruh di hati. Mungkin itu saat yang tepat untuk saudara kasih tahu kepada orang itu. Kecuali kalau Tuhan tahan, berarti mungkin bagusnya saudara doakan dulu. Tapi sekali lagi, jangan tahan waktu Tuhan gerakan mulutmu untuk berbicara kepada saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitarmu, yang saudara lihat bukan main, dianya tidak pernah berubah. Dia masuk gereja, tapi DP kelakuan begitu terus. Kalau saatnya saudara beritahu, ya tentu kita berdoa. Ya. Tapi sekali lagi, masalahnya orang sedang hidup juga di masa orang menganggap kalau yang memberitahu dan mengingatkan kebenaran munafik, ngoni orang Farisi. Oh kasih yang saudara. Ya, mana itu ayat Yudas rampas mereka dari api. Rampas. Bagaimana tuh rampas? Dia nih mau matom paksa. Itu tuh rampas. Yudas, surat Yudas ya. Pasal 1 ayat 23. Coba baca sama-sama 3. Selamatkanlah mereka dengan jalan
merampas mereka dari api. Belum di neraka. Kan belum masuk neraka ini. Kalau sudah di neraka siapa tuh mau pitolong pada orang. Waktu mereka masih di bumi, masih hidup, ya. Bayangkan, orang yang mau ke neraka sudah palia. Jangan begini, semua itu ada di dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Jangan ngoni bilang dia masuk neraka. Loh, itu orang dapat palia dia cara hidup. Alkitab masalahnya memberitahu, kalau hidup begini, dia ke sorga. Kalau yang begini, ke neraka. Alkitab jelas. Oh, kita so baptis, jadi pasti masuk surga. Siapa dia bilang? Siapa dia bilang? Pelajaran dari mana? Di sini berulang kali itu dibahas. Tunggu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ngeri, saudara. Tapi ini pesan firman Tuhan. Ya. Justru kalau kita mengasihi orang itu, bukan jangan bilang-bilang, jangan kutuk aja bilang begitu. Loh, kalau itu salah. Justru kalau saudara sayang itu orang yang sementara salah itu, bukti dari kasihmu adalah kau memberitahu, kau menegur yang salah. Itu bukti bahwa kau mengasihi orang itu. Oh, apa? Teguran yang nyata lebih baik daripada saudara tahu toh? Lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Kita kok biar saya tahu orang salah, kita nyandak jawab bilang. Nyandak sama dengan ses ini. Tuh. Dia memang keras batu dari muka. Bagaimana? Bayangkan kalau sabantar kita so mati. Kok siapa yang mau kasih peringatan kalau begitu? Bukankah kalau sebentar kita so mati, saudara lagi, aduh berarti tadi katu seso bilang semua. Toh itu peringatan terakhir. Iyo, kalau sedang belum mati bagaimana? Bagaimana sih? Harusnya kan sebagai hamba Tuhan saya memberitahu apa yang harus diberitahu. Saya tegur apa yang harus ditegur. Oh. Kenapa? Karena bisa saja saya mati belum selesai khotbah. Belum selesai ibadah so mati. Atau kalau bukan ini yang mati, siapa tahu saudara yang mau dengar, saudara yang mati. Itu kan begitu. Kalau bukan DP pendeta yang mati, siapa tahu tuh jemaat dengan dia hambak cuma tidur. Tuh kalau khotbah dia semua tidur. Menyanyi juga pendeta, nggak usah kok khotbah. Lo cari, Yesus bilang manjat orang menyanyi jo, nggak usah khotbah. Cari. Justru kalau saudara perhatikan Alkitab, ya, itu Yesus dan murid-muridnya itu paling jarang menyanyi. Maksudnya, dorang menyanyi itu cuma satu kali catatan Alkitab. Yesus menyanyi dengan murid-muridnya cuma satu kali. DP catatan bisa saja dorang menyanyi lebih dari itu. Tapi sekali lagi, catatannya cuma satu. Dan bayangkan kalau gereja sekarang dia boleh menyanyi 2 jam, markhotbah 5 menit. Menyanyi 2 jam dari sudah semua panggil. Yang pakai baju putih menyanyi, yang pakai baju kuning menyanyi. Belum dia mau cari tuh lagu. Tuh. Semua setengah jam di mukanya dapat DP lagu. Coba. Hadirat Tuhan itu solari di mana? Dan orang menganggap itu tuh ibadah. Tuh. Sungguhkah yang so ada di ruangan ibadah pasti sedang beribadah? Itu kan. Harusnya itu tuh orang mesti taruh kira. Tuh. Jangankan di ibadah lain, ibadah di sini. Kalau saudara datang tidak untuk ibadah, kau tidak beribadah DP nama. Cuma hadir tubuhmu. Tapi kau tidak ibadah. Oh. Sekali lagi, saya tidak pegang absen. Tuh.
Jadi jangan biarkan saudara pikir saudara tidak pernah absen. Padahal Tuhan pencatatan karena dia hitung orang yang hadir seluruhnya. Ya. Bukan cuma tubuh, jiwa dan rohnya ada di situ. Jangan tubuh ada di sini, DP jiwa ada di bioskop. Ada di tanpa makang sana, dikurang ingat-ingat Duh, apa semua itu di belakang sana. Duh ya, lama le. Tuh, yang panas-panas kisah mau dingin. Oh, saudara, ya jadi sekali lagi, apa sih intinya hari ini? Ya, jangan biarkan kita berpikir kita ibadah, padahal tidak ibadah. Jangan biarkan kita berpikir kita sudah berkenan kepada Tuhan, padahal kamu cuma tubuhmu ada di dalam gereja, tapi sebenarnya kamu tidak pernah ada di dalam Tuhan. Ya, siapa yang mati dan disebut berbahagia? Orang yang hidupnya dalam Tuhan. Oh, apa? Kebajikan, kasih, toh. Apalagi itu semua. 7 ketambahan iman itu di surat Petrus. Oh, apa? Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Oh, ketekunan, kesalehan. Oh, ini tuh, sudah orang so selamat. Oh, pendeta jangan tambah-tambah. Jangan tambah-tambah atau angko yang kasih kurang. Suka sekali dengar kalau pendeta berkhotbah, nyanda usah baking apa-apa pasti ngana masuk surga. Napa ya dah suruh? Hafal 2 Petrus pasal 1. Mulai dari ayat berapa tadi? Ayat 5. Coba ulang. Justru karena itu. Karena apa? Karena di sorga Tuhan simpan reward untuk kita. Mana kote? Ayat 3 dek. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Apa? Tuhan sudah anugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Yang berguna untuk hidup saleh apa? Doi. Coba saudara, coba. Jadi apa yang berguna? Sementara saudara, kalau pendetanya tidak berdoa kang doi dia rasa, tidak berguna aja ibadah di situ kiam. Tidak aja sampai kantor sampai doi. Nih. Harusnya orang sadar, orang ini apa? Tuhan waktu kita selamat, ya, menerima Yesus, kepada kita sudah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kalau saudara hidup saleh, ini kan anak orang sekarang tuh rezeki anak soleh, dapat doi. Itu kan rezeki anak soleh itu bukan Alkitab. Ini siapa punya sih sebenarnya? Orang Kristen kah apa? Orang Kristen jadi-jadian. Apa ini? Itu orang Kristen. So itu saudara. Tidak semua kalimat yang beredar viral di FB. Ini kalimat bagus. Ini anak menyinggung orang. Iya. Termasuk tidak menyinggung setan di dalam dirimu. Tidak menyinggung dosa yang kau terus saja biarkan ada di dalam dirimu. Itu tuh angkop maksud bye-bye. Positif.
Kalau khotbah begini kan negatif toh. Berarti Alkitabmu negatif. Karena dari tadi yang saya baca itu Alkitab. Bukan surat Rona toh. Untung sini ada nama Petrus. Ini ada kan nama Petrus ini? Tidak ada. 2 Petrus 1. Jadi saudara, nyanda ada alasan. Tuh orang kasih yang nyanda mau dapat backing itu. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh dianugerahkan kepada kita. Segala sesuatu. Artinya kau tidak punya alasan untuk tidak bisa hidup saleh. Yang ada dia hidup salah terus. Saleh dengan salah cuma beda 1 huruf. Orang kasih yang biar nyandak saleh, mari yang penting. Kenapa? Ini kan saleh. Orang kasih yang biar nyandak saleh pendeta. Yang penting ada di EP ini. Di sini kurang mana-mana mau taruh. Boleh taruh ini Siapa yang tidak pernah salah? Siapa? Jadi menurut saudara, Petrus sampai mati salah. Kok dia mati? Dia pernah menyangkal. Tapi dia tidak mati sebagai rasul yang menyangkal Yesus. Paulus pernah, dia beritahu tentang kelemahannya juga. Misalnya, dia bapaksa. Saudara lihat ini, itu doa yang Bapak paksa ya. Paulus, siapa Paulus? Dia berdoa sampai orang mati bangkit. Tapi untuk dia, untuk duri dalam daging ini, apa? Paulus bilang, aku sudah berdoa, minta kepada Tuhan berapa kali? 3 kali. Dan Tuhan jawab DPK 3, stop. Cukup yang kita kasih pengana. Kok saudara lebih betul dari Paulus toh? Kalau itu orang yang minta pasti Tuhan dengar. Kok kalau pasca apa? Lari leper. Cari kalau pasca Paulus dapat apa kau tak bangun? Kalau Paulus nggak pernah lari leper, lari karong. Dan ternyata berdoa 3 kali dia minta dan Tuhan tidak kasih. Kok angkot tarik? Dia ini mau hidup saleh, maunya hidup salah. Lalu ini dipertahankan. Siapa yang saleh? Yang tidak ada. Yang berguna untuk hidup saleh sudah dianugerahkan padamu. Salah sendiri kalau kamu tidak mau menggunakannya. Karena saudara kasih biar. Apa? Keinginan dagingmu menguasaimu. Nuh lagi pernah mabuk. Apa? Ada tulis di situ kalau Nuh mabuk terus. Cuma 1 kali catatannya. Yang kan orang ini kalau mau baking itu salah, ada saja DP alasan. Yudas Iskariot nih mau bertobat. Nah itu tuh DP salah. Tuh. Nanti so terlambat baru dia bertobat. Tidak diampuni lagi. Kau cuma bilang Yudas menyesal. DP menyesal minta ampun saudara. Ya. Waktu dia rasa dia tidak bisa lagi diampuni, dia bunuh diri. Yudas Iskariot. Dia bayangkan, dia sudah dapat doi. So bilang akang, satu-satunya rasul yang waktu itu punya doi siapa? Waktu Yesus mati, Yesus diserahkan, kan 12 murid Yesus. 12 rasul. Siapa yang kaya? Apa? Cuma 1 yang ada doi 30 keping perak. Siapa? Rasul Yudas Iskariot. Paling kaya.
Kalau sekarang dia miliarder. Waduh, berarti dia diberkati. Undang pak dia. Tuh, gereja bikin apa? Seminar. Bagaimana jadi anak kerajaan Allah yang banyak duitnya. Baru DP nama juga anak raja. Anak raja lo kok miskin. Ingat baik-baik saudara. 12 murid Yesus langsung dipimpin oleh Yesus. Siapa Yesus? Dia menciptakan semuanya. Tapi untuk 12 muridnya, ternyata sedang mau bayar pajak. Nggak ada doi kas. Yudas sudah pakai jelong-jelong. Yudas kan bendahara. Yudas Iskariot bendahara. Ya. Waktu mau bayar pajak, Yesus suruh Pak Petrus pancing tuh ikan di situ. Pokoknya ya kan Yesus, ikan yang pertama kau pancing buka DP mulu. Ada doi di situ. Kalau saudara bagaimana? Ikan itu kasihan jangan makan cacing. Ikan makan doi. So itu angkonya tidak pernah dapat. Yang Tuhan janji. Karena semua yang dia suruh kau tidak percaya. Itu orang kasih yang perlu doi, kasih yang pergi di ATM ses. Tuh. Masa mau pancing mujair, kau buka tuh mujair pemulu. Pasti ada doi. Yesus yang bilang, kok Petrus pergi. Lalu dia, betul ya. Uang itu cukup untuk bayar Yesus pe pajak deng Petrus pe pajak. Ya kan Yesus waktu itu bayar pajak. Cuma supaya dia tidak jadi batu sandungan. Engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalam ikan itu. Itu tuh mujizat. Kau akan melihat hal-hal yang menurut akal. Yang tidak masuk. So bilang stop khawatir. Tuh. Jadikan dia pertama dan terutama. Dan kau tidak akan menjadi khawatir terhadap makan minum. Kenapa? Karena makan minum akan menjadi Tuhan akhir zaman ini. Bukan akan, sudah. Sementara menjadi Tuhan. Orang batal ibadah. Kenapa? Dari dia mau cari doi. Tuh. Hari Rabu barusan saya bilang apa? Kalau Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya? Waktu saudara ini mau cari Tuhan artinya kau bukan cari hidup, cari mati. Yesus kan hidup. Cari apa? Ada mencari ses, yang datang ada mencari. Mencari apa? Mencari doi no kang anak-anak itu dang mau makan apa? Masa mau tunggu kasih yang tu doi mau ciri dari sorga? Anda itu kan suruh dang. Pak Petrus napi pancing tu ikan. Kalau dia suruh baking. Marbukang apa? Yesus masih mau bahotbah. Petrus ada mau mencari formo aja bayar pajak dang. Jadi kita minggu ini yang nak mau masuk gereja dulu naik apa? Mencari mau bayar pajak. Itu dia penama cari mati. Orang yang cari hidup cari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah hidup. Toh? Saudara kan tahu sekali Yohanes 14 ayat 6 toh? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mau cari hidup? Cari Tuhan. Jangan justru apa? Gara-gara engkau mau cari makan, batal mencari Tuhan. Nanti saudara akan lihat akibatnya. Hari apa? Saya dan adik di Bitung baca cerita.
Kong dia bilang begini, kan dia cerita-cerita tuh orang-orang kaya. Ya durun Kang, kalau mau ingat ikan dorang zaman dulu Kang, rasanya nggak masuk akal. Kalau sekarang dorang, nggak ada apa-apa. Oh itu terkenal saudara. Nggak diperjelas ya kepada saudara. Saya maksudnya tidak sebut nama. Tapi tadi Bapak cerita tadi yang berur. Tapi doh bayangkan Kang. Iyo Kang. Orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Kalau mau ingat waktu dulu. Mulia dia zaman dulu. Yang ada orang bisa bilang begini. Ada saatnya komangannya yang ada doi. Tidak ada yang bisa bilang begitu. Tidak ada. Dan sekarang terbukti. Ya. Orang itu sendiri pernah bilang. Ternyata Pak ini adik. Saya bilang nggak tahu dari mana. Dia yang bilang Pak kita. Kasihan. Lain kali itu orang hele satu peranya ada. Saya sempat terkejut. Tanya. Ini orang PO tuh. Soalnya ada Rona semua. Soalnya ada lenyap semua. Kan jago tuh angku. Kalau mau lihat orang hidup ya sekitar mungkin 20 tahun yang lalu masih boleh kali. Ya. Pokoknya waktu saya masih di Bitung. Orang mau bilang dia mau jadi miskin. Semua orang pasti akan setuju dengan saya. Dorang kekayaan 7 turunan belum habis. Siapa dah bilang? Baru turunan pertama. Orang tua mereka meninggal dan lama-lama habis. Kayak kita lihat, kayak apa sobat jual nasi. Dorang no jual nasi. Saudara. Ini karena live saya enak untuk bercerita. Ya. Supaya saudara tahu. Semua yang orang bilang, tidak mungkin. Siapa dah bilang? Siapa yang bilang? Saya pernah bilang ke saudara tuh. Dulu saudara ada satu lagi ya. Kalau dorang kita mau cerita dari sini ada dorang. Ini keluarga terkenal di Bitung. Yang lain belum mewah dorang so mewah memang. Orang lain yang sepedanya ada dompet oto sadikijo. Iya saudara. Ya. Bayangkan. Ya. Lalu ternyata saya sudah di Jakarta itu. Kong dengar domba cerita. Tauron. Ya. Kong tuh ibu kaya raya itu. Anaknya satu pernah jadi foto model. Ya mau bilang leh. Ya. Iklan Silver Queen ini itu. DP anak. Nggak masuk akal. Itu yang terjadi. Datang di rumah. Pinjang 20.000. Itu bukan cuma satu kali. Sementara orang nggak pernah pinjang doi pada orang. 5.000 nggak pernah pinjang pada orang. Ini cerita sungguhan. Saya bilang, bayangkan siang-siang datang mau pinjang 20.000. Kaki bulan depan datang ulang pinjang 20.000. Rumahnya sangat megah. DP oto masih ada, ternyata soalnya jabat jalan kayak apa? Soalnya ada bensin. Jangan saudara lihat orang ada oto pasti kaya. Siapa bilang? Siapa bilang? Nanti saudara akan terkejut. Ya, tiba-tiba saudara mendengar cerita dari orang yang kau anggap kaya. Ternyata tidak ada apa-apa dia. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. So itu yang Tuhan bilang backing. Jangan melawang, jangan pakai torempe otak. Percaya apa katanya? Walau itu kelihatannya bertentangan dengan otakmu. So tahu-tahu habis air anggur. Masa suruh ambil air parigi? Kalau saudara, rentile kita kasih yang biar bogo-bogo bagian biar nyanda bodok rupangana. Pendeta. So tahu-tahu habis air anggur. Masa mau pasang keran?
Tuh orang kesian biar bogo-bogo, marinya ndak bogo-bogo sekali. Engkau lebih pandai itu dari Tuhan Yesus tuh. Tuhan yang suruh. 38 tahun itu orang terbaring. Sedangkan mau pergi di kolam nyandak ada kekuatan. Ini Yesus datang, maukah kau sembuh? Mau. Kalau begitu bangun, angkat tilammu kong bajalang. Kalau saudara bagaimana? So tahu-tahu 38 tahun kita nih boleh bajalang. Nih boleh berdiri. Kong ini suruh bangun. Bahkan angkat tuh tanpa tidur. Kalau saudara gimana? Yang nak masuk akal nih sespehot bah. So itu kenapa kita so pasti mau datang. So itu kenapa saudara tidak pernah mengalami Yesus dalam hidupmu. Kenapa? Karena semua yang dia katakan kau tidak percaya. Coba. Orang itu percaya dan dia bangun. Kenapa kau tidak kuat? Yesus bilang angkat tuh tilam. Dia langsung angkat. Tuh, kong dia bawa jalan. Kong orang marah pada dia di jalan. Tuh, coba. 10 orang kusta. Sembuhkan kami Tuhan. Oh ya sudah. Bawa persembahan pada imam di bait Allah. Yesus bilang. Kalau saudara begini. Persembahan kesembuhan maksudnya. Tuh. Kalau orang so baik kan bawa dompet persembahan di bait Allah. Belum teriak baik. Yesus bukan bilang sembuh. Jadi sembuh. Nah bawa tuh persembahan. Pergi. Bajalang kau bawa. Nah coba kalau saudara. Yang nak mau jadi kayak apa? Masih mama lele. So itu yang kusta tetap kusta. Sampai mati. Kenapa? Karena kau tidak mau percaya. Doi kau bajalang 10. Belum sedikit sampai di bait Allah, so baik. Siapa yang baik? Semua. 10 baik. Sembuh dari kustanya. Kong berapa yang boleh menyembah Yesus? Hah? Bilang kuat. Berapa? Masa cuma 1? Hah? Ini pendeta ya. Dia aja bikin orang jadi goyang. Cuma 1 katanya. Bukan 9. 9 nih mau. Cuma 1 yang balik. Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara datang di sini mau cari baik. Tuhan tahu hatimu. Kalau hatimu tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, nanti saudara lihat. Mungkin saudara adalah orang yang tidak pernah akan melihat mujizat itu. Taruh di hati. Aku tulus mencari Tuhan. Saya siapkan diri untuk mati. Dan ternyata bukan mati, malah baik. Coba. Lihat. Ya. Apa? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali. Sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Oh Yesus, sungguh engkau tidak pernah berubah. Oh aku cinta engkau Yesus. Aku mau hidup untukmu. Kembali dan menyembah. Tuh. Coba ayat 16 deh. Lalu kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kalau ayat 17, tunggu ada yang Tuhan ingatkan soalnya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Di mana yang lain? Tunggu. Dek balik ke ayat 16. Saya langsung ingat sampai sekarang soalnya tetap saja ada orang yang tanya. Kalau Yesus itu Tuhan, di mana ayat yang bilang akulah Tuhan sembahlah aku. Yesus itu kalau bukan Tuhan, orang ini memuliakan Allah dengan suara nyaring lalu
Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur itu maksudnya apa? Menyembah. Yesusnya tidak berteriak, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tapi dia melakukan semua yang cuma Tuhan boleh backing. Itu Yesus. Lalu waktu orang-orang kembali dan menyembah dia, Yesus tidak pernah bilang, jangan sembah aku. Coba cari. Itu tadi, ini kan ayat 16. Ayat 17, coba. Yesus bilang begini, jangan menyembah aku bukan Tuhan. Hah? Dia tersungkur dan menyembah. Dan Yesus tidak pernah bilang apa? Jangan sembah aku bukan Tuhan. Kau mau yang mana? Mau tunggu mau cari Yesus. Saya bilang, Akang, coba saudara, kita kan pendeta. Coba kita bawa jalan situ, akulah pendeta, akulah pendeta. Kok orang gini, itu pendeta situ so gila Bagaimana? Dompet suka Yesus begitu. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Gimana? Semua yang cuma Tuhan boleh backing, Yesus backing. Orang lumpuh dibawa oleh 4 temannya. Tuh, dong buka tuh atap, lalu turunkan orang lumpuh itu. Ya, kenapa orang buka tuh atap? Karena sota tutup tuh pintu. Maksudnya banyak sekali orang. Orang lihat tidak ada jalan masuk. Ini orang-orang ini begitu bersikukuh dong naik di atas, kong buka tuh atap, kong kasih turun tuh orang lumpuh. Kong Yesus bilang apa? Saudara apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau saudara, sudah juga tuh dosa Tuhan. Yang penting kasih baik kok tapi lumpuh. Yesus bilang apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Cuma satu yang boleh ampuni dosa, siapa? Tuhan. Cuma satu yang boleh mengampuni dosa, siapa? Allah. Dan Yesus ampuni dosanya. Dengan kata lain, Yesus tidak usah bilang kita tuh Tuhan. Waktu dia bilang diampuni dosamu, dengan kata lain Yesus sedang berkata kita tuh Tuhan. Lihat. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat ini ya, waktu kejadian itu, peristiwa itu terjadi, ada ahli-ahli Taurat di situ. Nah lihat cara pandang ahli Taurat. Apa? Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Apa dia bilang tadi? Hai anakku, dosamu diampuni. Orang tahu Yesus menghujat Allah. Kenapa? Siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dengan kata lain, Yesus sedang menyatakan diri, akulah Allah. Kasihan. Sudah lihat ini? Jangan pernah ragu. Makanya saya, orang-orang tinggalkan Kristen. Saya cuma satu, dia tidak pernah jadi Kristen. Dia tidak pernah kenal siapa Yesus itu. Makanya dengan mudah dia meninggalkan Kristennya. Dia ingin tahu siapa itu Yesus. Dia belum pernah jadi Kristen. Karena orang kalau sungguh-sungguh Kristennya, toh, kalau sungguh-sungguh dia mengenal Yesus, tidak mungkin dia bisa tinggal pada Yesus. Tidak mungkin. Yudas sampai bunuh diri karena Yesus tidak mau terima. Sorga sudah tidak menerima lagi, dibunuh diri. Toh? Jadi orang bisa tinggalkan Yesus dan yang apa-apa cuma satu ngananya pernah jadi Yesus punya. Kau tidak pernah jumpa dengan Yesus. Kalau kau sungguh berjumpa dengan Yesus, mau baku pisah dengan Tuhan, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak ada. Tidak ada. Dia mampu terhadap segala sesuatu. Toh? Membangkitkan yang mati. Lalu mengampuni dosa. Yang ternyata
Semua ahli Taurat tahu yang bisa mengampuni dosa cuma Allah. Yesus mengampuni dosa. Dengan kata lain dia bilang apa? Ngoni mau tunggu tuh Mesias, ngoni mau tunggu tuh Allah. Pantas kepada Filipus. Waktu Filipus bilang, guru, satu jo yang baik, satu jo yang perlu apa? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yohanes 14 deh. Oh, kata Filipus kepadanya, pada Yesus, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Kong, kata Yesus kepada Filipus, apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Oh, namun kau tidak mengenal aku. Saudara so kenal apa Tuhan? Kasih ya. Dengar khotbah tidur. Tuh. Panggil ibadah nih mau. Tuh. Kalau ndak paksa nih mau. Sungguhkah kau mengenal Tuhan? Bayangkan Filipus baku bawa dengan Yesus terus. Lalu Yesus boleh bilang begitu. So sekian lama aku bersama-sama dengan kamu dan ternyata kamu tidak mengenal aku. Saudara anak pendeta, pengerja, tinggal di pastori, apa leh? Sekolah Alkitab, apa leh? Siapa telah melihat aku? Coba, siapa telah melihat aku? Yesus bilang, telah melihat Allah. Jadi Yesus adalah kasih yang. Ini Yesus pernyataan. Saya tidak mau saudara bicara. Nih pendeta dia ingin tahu istilah teologi. For apa engkau istilah teologi? Siapa telah melihat aku? Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa kepada kami? Kau kurang apa? Mengampuni dosa, membangkitkan yang mati, menyembuhkan semua. Lalu? So kita tuh Bapa. Aku sama dengan Bapa. Yang gak bisa begitu. Yang bilang Yesus memangnya kamu siapa? Orang ini Wanes Pentakostalisme apa kayak kamu mau bilang? Yesus tidak bilang dia, yang bilang begitu Wanes. Dia dah bilang yang mengakui hal ini kamu milikku. Kamu mengenal aku. Yang bilang kan Yesus. Siapa yang mengenal dia? Yang percaya Yesus itu Allah. Itu yang kenal dia. Nah saudara akan melihat. Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Bagaimana dang mau jelaskan dang? Kong siapa dang dia berdoa kepada Bapa? Kalau Yesus memilih cara ini untuk menjelaskan siapa dirinya. Lalu kenapa kau menugaskan saya untuk hal-hal yang ternyata Alkitab tidak suruh? Itu teori. Saya tuh hari kita lihat model begitu saudara. Waktu kuliah kan orang dibuka begini. Ini tuh tritunggal begini. Lama-lama. Tak lihat sendiri. Loh Yesus bicara seperti ini. Menjelaskan tritunggal itu. Kok engkau siapa? Yesus bicara seperti ini kok. Berarti dia bodoh. Iyo. Dengan kata lain kau sedang berkata Yesus bodoh. Kok engkau tuh pandai. Yesus yang menciptakan otakmu. Terlalu banyak saudara tuh ayat ya. Yohanes memang paling banyak ya. Karena dia menulis selain Injil Yohanes, dia menulis surat 1, 2, 3 Yohanes. Terakhir dia menulis Wahyu. Itu Yohanes ya. Kalau saudara baca surat Yohanes, saudara akan terkejut ya. Terlalu banyak di sana dia bilang, yang mengakui anak memiliki Bapa. Yang menyangkal anak
tidak memiliki bapa. Nah kalau bapa itu kau sebut Allah. Waktu kau tidak mau mengakui Yesus, kau tidak memiliki Allah. Oh, orang Yahweh. Ada pusing nih saudara. Saya tidak mau mempersalahkan Yahweh Yesua, Hamasiyah, nyanda dipersalahkan itu ke bahasa Ibrani. Sekalipun kalau cuma mau bilang Yahweh, itu sebenarnya tidak bisa saudara cuma bilang Yahweh. Karena itu kan orang Yahudi saudara tanya pada orang, kalau orang bilang Yahweh, enggak. Orang Adonai bilangnya. Karena orang takut mau bilang Yahweh. Ini orang Kristen gak sembarangan. Saudara berpikir itu tuh betul. Itu kan bahasa. Kalau saudara lihat huruf Ibrani itu nyada ada huruf vokal dia. Cuma ada huruf konsonan. Nah, kalau Yahweh, ini kok bisa sampai sana. Lihat aja dulu ya. Sudah lihat nih ya. Ini huruf vokal. Nyanda ada. Iyo. Ini kan sebenarnya kan begini. Cuma huruf Yehova. Ini kurang torang yang taruh di huruf vokal. Tapi orang Ibrani enggak pernah baca ini. Pada orang kalau tulis begini, orang baca Adonai. Karena orang ini boleh. Kong orang Kristen, ngoni ini bilang-bilang Allah. Kalau nyala bilang Yahweh, Tuhan nyanda mau dengar napa bahaya dari kanker payudara. Nyanda iko apa angko. Kenapa? Udah bahaya minggu lalu. Kan dari tahun 2007. Cari coba. Jadi itu orang yang, ngoni ini salah. Ngoni ini. Loh, ini yang selama ini kami alami. Gereja didirikan dengan dasar seperti ini. Lalu kamu tuh siapa? Alkitab sejelas ini. Dan Yesus memilih cara ini untuk menjelaskan siapa dirinya. Siapa saya? Mau menjelaskan pakai profesor sana, doktor sana kalimat. Biar jono itu. Orang menjelaskan seperti Yesus menjelaskan dirinya. Yesus menjelaskan siapa Bapa kepada murid-muridnya. Lalu kamu siapa? Sekali lagi. Ini kalimat yang diabadikan di dalam Alkitab kita. Orang sok jago. Napa tuh orang udah baca buku ini? Baca buku apa? Napa ini Yesus yang bilang? Yesus yang bilang kok melawang. Jadi lagi saudara, masa kini kan orang tuh, kalau khotbah begini kan ini khotbah bodok, belum bilang. Sudahlah, so lama so buang dari hati Tuhan. Tuhan semua datang, kok kita mau cari apa? Biarlah saya mengajar, ya, cuma untuk orang-orang yang bisa menerima. Ini perkataan Yesus titik. Satu 1 Korintus 1. Coba. Bodok tuh? Bodok ini oke. Napa? 1 Korintus 1 ayat 18. Coba 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. For siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib penderitaan. Mana Paulus bilang, aku tidak datang dengan hikmat berkata-kata.
Ini Paulus yang bilang. Siapa dia? Rasul yang paling banyak menulis di Perjanjian Baru. Kan kitab di Perjanjian Baru 27. Bayangkan 13 surat Paulus yang tulis. Berarti 27 ya. Kurang 13. Cuma 14 surat. No, kalau surat Ibrani juga dia yang tulis, berarti dia lebih dari 50% yang dia tulis di Perjanjian Baru. Kong angkol lebih pandai dari Paulus. Hanya karena Paulus tidak menggunakan istilahmu. Kamu bukan penulis Alkitab. Mengapa saya lebih? Iya saudara, mari orang fanatik kepada Alkitab. Ini Alkitab kok. Alkitab kok yang bilang. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Kok maunya yang bagaimana? Khotbah itu mesti bagaimana so? Jelas ini dibuktikan kepada saudara, ini perkataan Alkitab. Sakit orang hati kalau mau. Padahal saudara begitu jelas Yesus memilih cara ini. Saya sendiri waktu sampai pada keputusan ini, kesimpulan ini saudara, hati saya semakin teguh untuk kalau membicarakan Yesus baca dia kata-kata. Jangan pakai orang lain kata-kata. Yesus kata-kata itu yang tepat. Dia tahu dirinya siapa. Dialah firman itu. Kok bisa orang sana orang situ terlebih tahu. Buku sana buku situ. Kenapa tuh Alkitab? Kenapa kau tidak mau percaya perkataan Alkitab? Oh marah. Dokter sana dibilang dokter siapa? Duduk sampai istilah dong. Dapat lihat sekali dong jago. Napa Paulus bilang? Tuh kong angkol lebih pandai dari Paulus. Yang menulis lebih dari 13 surat di Alkitab kita. Kong angkol lebih pandai dari dia. Surat-suratnya mendapatkan otoritas Allah. Disebut firman Allah. Kong siapa buku yang disebut firman Allah? Siapa buku? Alkitab disebut firman Allah. Kok bisa ada buku lain yang orang pakai jadi acuan untuk berbicara tentang kebenaran, bicara tentang teologi? Kamu siapa? Alkitab ini teologi yang benar. Stop saudara. Lihat, penyesatan terjadi di mana-mana. Kalau penyesatan dari luar gereja, gampang. Tapi kalau penyesatan itu terjadi di mimbar gereja, so bayangkan saudara, saya dianggap sesat. Bayangkan, gimana sih? Waktu melebihkan hal-hal rohani dianggap sesat. Karena semua mesti seimbang. Siapa dah bilang semua seimbang? Siapa? Coba buktikan. Mesti seimbang. Tuh orang ini apa? Condong kepada Tuhan. Apa tuh condong? Condong itu miring. Condongkan hatimu. Condongkan hatiku kepada Tuhan. Daud bilang. Sampai akhirnya orang tapi enggak. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kamu tidak ada lagi. Yang ada adalah Tuhan itu sendiri. Tuh. Kok apa yang seimbang? Apa? Oh, orang tidak bisa melebih-lebihkan apapun kalau itu so berlebihan. Ya. Aduh. Yesus yang bilang, ngoni lahir baru. Kamu tidak lagi lahir dari benih fana dunia ini. Kamu lahir dari benih ilahi, benih sorgawi. Kamu bukan lagi manusia daging. Orang manusia roh. So itu Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu apa?
Allah mencari penyembah yang benar. Yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kong orang nih mau kerja dengan roh. Maunya apa? Dia suka roh halus. Kemarin saya terkejut, saudara. Ya, aduh rame sekali. Oh kasih Tuhan, orang Kristen. Ya, sampai ujang orangnya. Kalau mau pergi, kalau KKR, nyana piyo nih, ujang. Kalau mau pilih setan, kandati biar ujang. Mereka udah sadiki juta lihat udah sadiki gitu orang. Siapa ada baku ikut? Siapa kalau maring? Coba angkat tangan. Ya, siapa dia mau tanya tuh dia? Dia juga mengaku. Pantas dia. So jauh dari Tuhan. Tuh. Nah apa tuh mata tuh. Oh kasih. Saya kadang-kadang. Darah Yesus. Orang Kristen. Bapayung. Apa? Nah ini karena. Oh tuh kan tadi ya. Yang ada yang main musik bambu ya. Tuh dengar di lagu. Dia main. Oh gembala. Ku ikut Tuhanku. Langsung dapat lihat kan dari mana hendak ke mana. Karena ada orang sudah tahu punya lagu apa, bayangkan. Apa Dek? Ada lagu kemarin. Oh ya sudah kalau maju tak gentar. Bayangkan masa gembala. King Kong badannya besar. Itu haleluya Tuhan. Oh kasih yang Tuhan Yesus bukan main di penghujatan luar biasa. Anda lihat ini orang Manado. Tuh. Kong Manado, Yerusalemnya Indonesia. Masih berpikir atau gimana? Hanya karena di sini banyak gereja. Lalu sini Yerusalem. So bilang akang bait Allah. Ini bait Allahnya di Israel, di Yerusalem. Yesus datang kok dia bongkar. Kok dia bilang apa? Kalian tidak lagi menjadikan rumah Bapakku sebagai rumah doa. Mau ini backing ini jadi sarang penyamun. Sedangkan bait Allah di Yerusalem sarang penyamun. Apa lema nyanyi oh gembala di belakang orang yang sedang kesetanan. Mana sih? Maka tepat ayat itu. Iblislah bapamu. Pikir. Ini kota Kristen, kota Injil. Oh hati-hati saudara. Hati-hati. Ya. Yang sampai orang cuma untung mulu. Sekali lagi itu ya. Orang suka kemana-mana ini dia. Tapi saya bersyukur kebenaran diberitahu kepada saudara. Ya, sekali lagi mulai tadi dari orang mati. Tuh, apa tuh orang mati? Nah usah turut berduka cita. Kalau dia mati di got, turut berduka cita. Aduh ribuan orang kira ada antar DP kematian, DP jenazah. Bukan soal siapa yang antar, siapa yang jemput. Siapa yang jemput? Oh satu sulut antar pada dia. Siapa dah jemput pada dia? Benarkah Tuhan yang menjemput dia? Atau malaikat maut datang dan meletakkan rohnya di tempat tertentu untuk menunggu hukuman atasnya. Itu saudara. Oh dia kumangai. Nah pada taruh salib pada dia.
DP peti. Gambar Yesus di perjamuan. Perjamuan di gereja nih mau datang. Mar perjamuan taruh di peti. Itu tuh Kristen toh? Itu tuh Kristen. Seumur-umur pada DP kamar, pada DP HP, yang ada gambar Yesus. Tuh, ada juga gambar porno. Kalau mati, gambar Yesus taruh di kubur. Taruh di peti. Kau pasti masuk surga. Ini kasih bayangkan ini loh. Karena dia mati sebagai penyanyi. Tuhan suatu tunggu kemana mau menyanyi di surga. Di bumi kamu tidak mau menyanyi untuk Tuhan. Mati mau menyanyi di surga. Siapa Tuhan sudah ada lagu di surga. Sudah ada penyanyi waktu bangko. Di bumi kamu tidak mau dengan Tuhan. Pasti kamu yang ditunggu di surga. Di surga. Coba siapa yang setuju sekarang di surga Dora ada menyanyi apa? Mama Ani Sodari Mama Tiri. Sekarang deh terkenal tapi di surga. Karena ada malaikat-malaikat dan nyanyi sekarang. Mama Ani jadi Mama Tiri. Mama Ani jadi Papa Ani. Sekarang kan udah dia. Mama Ani jadi Papa Ani. Loh, sekarang bukan cuma Mama Ani jadi Mama Tiri, itu biasa. Nah kalau Mama Ani jadi Papa Ani baru kamu bingung. Bagaimana? Mama Ani jadi Papa Ani iyo. Dia mana-mana berarti sekarang tuh. Sudah hak asasi manusia, dia menjadi perempuan, jadi laki-laki, jadi kucing, jadi semua boleh sekarang. Pada jajan kacau-kacau orang atur diri sendiri. Orang memang mesti atur diri sendiri. Pakai ini dari aturan. Harus sejalan dengan ini. Biarkan dirimu menjadi seperti Nurma. Maka sampai orang hari mati. Sungguh kata Roh, berbahagialah yang mati di dalam Tuhan. Ini persembahan. Oh Tuhan, 300 juta. Ini perlu dikasih banyak sekali. Kok sekali lagi saudara, saya terkejut dengan anak-anak bilang sama saudara, kenapa ini ada penyanyi rap rohani, ya. Dia bertobat dan dia bilang, nanti kalau kita mati, bakar dia tapi mayat, bakar komoni sapu tapi apa? Kau buang di tempat sampah. Karena itu tidak penting. Karena itu tidak penting. Sekali lagi sebentar. Tadi waktu saya yang korban di kamar, kita berdebat ini kita sakit sukaan. Kita berbaju mati suara dalam kamar. Jadi kalau nanti kita mati, tak usah baju ada di dalam situ. Kasih pakai juga itu. Ya, sebenarnya sih saya mau bilang kalau kita mati dengan baju ini pakai juga baju ini. Keren, sama tahu mau bangkit. Kalau bangkit kan lanjutkan khotbah. Putih pun mesti ganti. Musim mandinya sudah mandi tadi. Belum tentu seperti versi tahun 2. Sudah, mandi kan sudah. Taruh di dalam seperti itu. Ya, siapapun di sini dapat mati kapanpun. Taruh di hati. Oh Tuhan, ternyata kote yang mati di dalam Tuhan berbahagia. Maka kalau mau ucapan turut berbelasungkawa, lihat dulu dia siapa. Kalau dia mati di dalam Tuhan, bilang turut berbahagia.
Memang saudara saya agak kesulitan yang kali kalau mau tulis yang kata pikir kage dorang sakit hati ini. Kalau kita mau tulis turut berbahagia. Jadi yang kali kita tulis selamat berjumpa Tuhan. Selamat masuk dalam kekekalan. Nah gitu toh. Itu tuh ucapan orang Kristen yang mengerti Alkitab. Yang tahu ini Alkitab. Kenapa? Karena Yesus yang bilang berbahagia. Yang berduka. Kenapa? Kamu akan dihibur. Sungguh kata Roh. Berbahagia yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang berpisah dari dunia ini. Pergi dengan Tuhan. Tinggal dengannya selama-lamanya. Semakin kau masuk, semakin kau akan berkata, Tuhan, kapan aku berjumpa denganmu?